Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ontorejo Group Channel. Oke, selamat siang. Kali ini kita mau berbagi lagi seperti biasa, berbagi ilmu atau pengalaman pribadi saya. Yang pada dasarnya saya adalah bukan seorang bengkel. Cuma autodidak saja dan sebisa mungkin tetap berbagi ilmu yang semoga bermanfaat buat jenengan dan menjadi jariah buat diri saya dan keluarga saya. Gitu nggih. Kita akan bahas Crisbo KW26850. Ini udah sistemnya sudah ATS. Sudah menggunakan sistem ATS ya. Jadi kalau buat standby rumah listrik mati dia akan nyala sendiri. Seperti itu. Tapi kali ini kita tidak mau membahas hal itu ya. Kita mau membahas tentang keluhan-keluhan yang terjadi saat genset ini mulai bermasalah dengan dipsinya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pengenalan dulu tentang panel yang ada di sini. Yang dimaksud dipsi adalah kotak hijau ini atau panel digital. Dia kalau udah trouble, ampun bos, bisa berhenti setiap saat gensetnya. Terus yang kedua kita akan mengenali lagi yang terjadi di lapangan, misalkan fuse DC 30 ampere sama DC 10 ampere ini putus, kira-kira apanya yang bermasalah kita akan kupas. Biar kalau di lapangan ada trouble kita sigap bisa mengatasinya dengan cepat. Oke, saya akan kasih tahu. Ini otodidak saya ya. Nanti kalau salah tolong dibenerin di komen. DC 30 ampere fuse. Itu kegunaannya adalah dia membatasi arus dari aki yang menuju ke semua sentral yang ada di sini, menuju ke mana? Dipsi, menuju ke solenoid, menuju ke kontak. Pokoknya semuanya melewati fuse ini. Jadi ini fuse utama. Starter juga melewati fuse ini. Jadi kalau ini putus tidak bisa di starter pasti. Kalau di starter nanti masih bisa, putus lagi berarti ada trouble di lainnya. Oke, untuk yang kedua DC 10 ampere. Ini fuse-nya hanya membatasi yang tegangan DC ini saja, yang ada feeding post ini. Merah ini ya, out 12 volt. Itu nggak penting sih, jarang mati dia karena tidak digunakan. Saya akan berbagi pengalaman aja yang tak alami kemarin. Fuse 30 ampernya itu putus, disambung diganti putus lagi. Nah, ini pengalaman saya yang terjadi kemarin. Setelah saya bawa pulang saya analisa, ternyata ini ada kasus solenoidnya kebakar. Jadi dipaksa apapun dia tetap nggak bakalan bisa bunyi, nggak bakalan bisa di starter. Setiap saya ganti fuse dia kebakar lagi. Tandanya dia tidak mau dioperasikan karena ada trouble di ini solenoid. Kalau itu kita harus ganti ya bos, tidak bisa dibenerin. Jadi alangkah baiknya kalau kita lagi ngejob tetap ada serep atau ada cadangan solenoid semacam ini. Nggak mahal sih, paling sekitar harga 80.000 sampai 100.000. Yang kedua yang kemungkinan bisa terjadi ya pada genset ini ya, sensor oli. Saat kita oli nggak tahu mungkin kekentalannya sudah melebihi batasnya atau gimana, dia akan mati. Itu trouble pertama. Kalau kita mati kita langsung cabut ini aja. Kalau dicabut ini nyala berarti memang terjadi ketidakberesan pada oli kita. Tapi kalau kita lagi job ya udah dipaksa aja, enggak apa-apa, ini dilepas dulu. Oh ya, ciri-cirinya solenoid mati saat kita on kan dia tidak berasa bunyi tik, nggak ada. Terus dia panasnya melebihi melebihi suhu yang normal. Tangan megang gini nggak berani, pasti nggak kuat. Itu solenoidnya berarti bermasalah. Jadi tindakan yang harus diambil saat fuse atau genset kita mati mendadak, cek aja fuse yang 30 ampere. Ya putus apa enggak. Oke, jadi saat fuse yang 30 ampere itu putus, kita cek dulu. Kita ganti
putus lagi apa enggak. Kalau putus lagi, ya yang perlu kita cek adalah solenoidnya. Cara ngecek solenoid yaitu tadi, kita ambil jumper dari aki ini plus ini, coba kita masukkan ke ini, ke mana ya, inputnya 12 volt yang ada di solenoid, atau kabel hijau yang ada di sini. Ini soket kita lepas, nanti kita colok, kita pegang dia bunyi tik atau enggak, dia panas apa enggak, nanti kita akan tahu. Kalau panas dan enggak bunyi tik, sudah positif solenoid. Mau diganti sekring berapapun, kalau solenoidnya enggak diganti, enggak bakalan bisa. Oke, untuk pengecekan solenoid sudah ya, prediksi solenoid. Dan misalkan itu ternyata tidak bermasalah, kita akan mencari lagi di yang lain. Salah satunya di dipsinya ini, konslet apa enggak. Cara ngecek dipsinya, kita copot-copot aja semua soket yang ada di sini, kita lepas, kita ganti sekringnya, coba putus lagi apa enggak. Gitu aja, cara mudahnya seperti itu. Kalau sudah nggak putus, saat dipsi dikonek lagi kok dia putus, berarti bermasalah di dipsinya. Nah, nanti aku akan bikin video cara melepas dipsi, atau kita tidak akan menggunakan dipsi lagi. Kita akan kembali ke zaman dulu, kita manual saja semua, tidak ada sensor-sensor segala macam yang kadang bikin kita jengkel saat kita ngejob. Nanti aku akan bikin videonya, tak kasih tahu cara bikinnya gimana. Pokoknya penting genset lancar, urip, lu ngejob ramacet. Oh iya, satu lagi, misalkan udah diganti sekring, udah diganti solenoid, tetap nggak bisa di starter. Kita akan mengacu ke kunci kontaknya yang bermasalah. Kita lihat dan kita cek dengan cara seperti ini. Kita ambil kabel ini merah plus dari sini, semua connect ya, ground connect. Kita akan coba starternya jalan apa enggak. Nah, untuk mengenali kabel kontaknya, semoga sama warnanya. Kabel merah ini adalah input DC dari aki yang akan mengirim ke starter atau ke mana ini? Iya, bener, ke dinamo starter. Caranya mudah, ini plus dari aki tadi yang langsung kita jumper dari sana, kita konekin aja langsung ke sini. Yang kabel warna kuning gede ini ya, jangan salah loh. Tuh kan? Nyalakan starternya, berarti starter tidak ada masalah. Kalau ini nanti ternyata belum gerak atau tidak ada masalah, bisa kita cek lagi di sana, di bagian sebelah sisi kiri dari genset ini. Jadi kalau dikasih jumper tetap tidak ada tanda-tanda pergerakan starter, berarti kita perlu cek dinamo starternya ya. Di sana masuk tegangan apa enggak, kita cek. Nah, tembusan kabel tadi ini warna kuning dan merah. Mana sih, nggak kelihatan ya? Yang pertama kita pegang ininya, saat kita tegangan sudah nyampe sini, dia berbunyi tak apa enggak. Ini relaynya starter ya. Jadi kalau ini nggak ada bunyi tak gitu, ada kemungkinan di relaynya ini atau apa ya? Kalau di bengkel namanya apa ya? Bendik atau apa ya? Lupa aku. Pokoknya yang penting paham aja lah. Aku nggak tahu ini namanya apa, jenis relay. Memang relay dia. Apa ya? Jadi dari arus aki ini langsung ke starter. Ada yang namanya ini switch starter. Nah, seperti itu. Pokoknya iki lah, iki loh, barangnya bener cilik. Ini sistem kerjanya sama seperti solenoid itu. Tapi dia ngonekin dari tegangan ini, dari aki ini langsung ke dinamo. Jadi supaya ampernya nggak turun toh, karena dia butuh ampere besar ini starternya. Itu nanti kalau ini diam aja berarti ada masalah di sini. Wah, itu bakalan lama itu. Nggak usah di bengkel, di lokasi kalau itu. Oke, kayaknya itu aja ya seputar fuse mati dan genset mati mendadak dikarenakan fuse-nya putus. Salah satunya cuma beberapa hal yang tadi saya utarakan tadi yang terjadi.
Itu semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya cuma autodidak, bukan seorang bengkel nggih. Jadi kalau ada kesalahan tolong dibenarkan di kolom komentar biar saya juga ikut belajar. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Ontorjo Group Channel.